hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah, mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal, mendapatkan yang terbaik. Ya. Izin, semua manusia punya ketentuan di sini, kata Allah, mesti mencari dengan cara yang legal, halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal. Halal di sini maksudnya legal, sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya, polisi nggak akan bertanya, kamu orang beriman atau tidak? Ditangkap juga, semua sama. Gitu ya. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Ya. Thayyib itu dalam bahasa Arab, itu yang menyehatkan secara fisik. Ya, bukan yang semau Anda inginkan Anda makan, bukan. Jadi kalau Anda bertanya kaifa haluk pada orang Arab, dijawab alhamdulillah ana thayyib, maksudnya badannya sehat. Jadi kalau Anda ingin membeli makanan tertentu, berapapun nilainya, pastikan bukan cuma nafsu kata Quran, tapi membuat diri Anda sehat. Ya. Walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik. Karena itu dibedakan. Ya. Kan ada orang namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Gitu ya. Itu cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min tayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman, dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungan dia nggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, ma razaqnakum, kami yang siapkan rezeki untuknya, bukan dia yang capek mencarinya. Di Anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Anda tidak perlu lelah mencarinya, gerakan sedikit rezeki datang pada Anda. Itu poinnya. Makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah. Kata Allah, kalau ingin kaya, kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Ya. Quran surah ke-24 ayat 32. Silahkan cek. Ya. In takunu fuqara yughnikumullah. Jika Anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya, kami buat kaya. Ya. Jadi kalau Anda mencari dengan iman, Masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya, memang relatif, tapi poinnya Anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas di sini? Ya. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Thayyib itu, ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Ketika seseorang mencari tanpa iman, hati-hati, ini penting sekali ya. Saking pentingnya mic bisa mati nih. Bismillah. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal. Thayyib, halalan, thayyibah. Ya. Thayyib itu tunggal atau jama'? Tunggal. Jama'nya thayyibat. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan. Orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim, tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan, sekalipun banyak, tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan.
Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan. Demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Dia kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Ya. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Ya, Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama, min thayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jama. Memang cuma dapat 500.000 per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung ada kiriman, nih Pak buahnya, sudah jadi, gitu kan? Sudah panen. Saya punya teman dulu dari Bukit Tinggi, berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi uang itu utuh, Pak. Bu. Utuh dibawa pulang $50. Tidak habis. 50 US. Dan niatnya luar biasa gitu. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh. $50. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit tapi cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan? Pas butuh ada gitu ya. Pas perlu datang gitu. Itu kan yang nyaman gitu. Ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang nggak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat nggak mikir, saking banyaknya. Kamu nggak usah mikir deh, biar nggak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh. Ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi. Berkurang sedikit, balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak. Yang megang Allah, jadi begitu dia butuh, kirimkan. Hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana? 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500.000 berkah, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Itu tidak mudah gitu ya, teman-teman, tidak mudah. Karena itu, coba cek. Kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf, ya, ada rezeki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana Anda dapatkan, kemana dikeluarkan. Pertanyaan pertama saya, baju Anda aja ini, ada berapa sampai hari ini? Baju yang kita kenakan. Pernah dicek nggak? Berapa banyak yang pernah baju Anda kenakan yang Allah titipkan kepada Anda, berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan. Kita mengatakan kurang, padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru, gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai sholat. Di jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha Tahu, Engkau yang Maha Tahu. Sebelum hamba gunakan, sebelum hamba jawab, Engkau Maha Tahu dari mana hamba dapatkan. Dari harta yang paling halal ya Allah. Kemana Engkau gunakan pertama kali? Untuk sholat menyembahmu ya Rabbal Alamin. Dan Engkau tahu, Maha Tahu tentang waktu dan tempatnya. Anda kalau punya baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana kamu dapatkan semua ini fulan? Dari harta yang paling halal ya Allah. Engkau Maha Tahu. Kemana Engkau pertama kali gunakan? Kondangan ya Allah. Cobalah gitu kan. Mulai dengan baik pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.